Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Pemirsa indahnya Ramadan, saat forum sidang isbat memutuskan tanggal berakhirnya bulan Ramadan dan mulai masuk 1 Syawal, tak berapa lama kemudian di masjid-masjid menggema takbir yang mengagungkan asma Allah. Momen ini biasanya disebut dengan malam takbiran. Gema takbir terus berkumandang sepanjang malam hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri pagi harinya. Pada malam takbiran, berbagai macam kebiasaan dilakukan warga. Yang paling umum adalah menabuh beduk yang terbuat dari kayu dan kulit kambing atau sapi di masjid sambil mengumandangkan takbir. Ada juga warga yang membawa beduk tersebut berkeliling kampung sambil bertakbir. Biasanya tabuhan beduk juga diharmonisasi dengan tabuhan-tabuhan lain, baik dengan memukul kayu beduk, kentongan, atau alat lainnya. Malam takbiran yang menjadi tanda selesainya masa bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal, saat dimana ibadah puasa dituntaskan selama 1 bulan penuh. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan suci, kita mengumandangkan takbir? Apa makna takbir di momen seperti itu? Pemirsa, program Indahnya Ramadan akan membicarakan soal takbiran tersebut. Tema yang kami angkat dalam kesempatan ini adalah takbiran, ungkapan rasa syukur dan kerendahan hati. Pembahasan tema ini akan dikupas tuntas oleh para narasumber yang telah hadir di studio hari ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indahnya Ramadan kita bertemu. Saya Hilbram Dunar kembali hadir bersama-sama dengan Anda dan juga guru-guru kita di sini ada Kiai Sumarno. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan guru kita Gusan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau melihat tayangan tadi, hati kita merasa sangat tenang, nyaman, damai, bahagia. Takbiran sudah dimulai. Iya. Nah, bicara soal takbiran ini menarik untuk kita bahas. Sebenarnya inti dari takbiran itu apa sih? Essence-nya, saripati dari takbiran itu apa dan bagaimana kita harus menyikapinya? Gus, mungkin bisa memulai Gus. Takbiran adalah ekspresi kebahagiaan setelah melampuh selama 30 hari kita berpuasa. Ya. Takbiran itu di dalamnya ada mengagungkan asma Allah di dalam rangka untuk menyampaikan bahwa aku telah melampaui ujianmu ini ya Allah. Maka kaulah yang maha besar, aku kembali kepadamu dan kita puji namamu. Ya. Nah, saya melihatnya bahwa fenomena takbiran yang beraneka ragam ini adalah bentuk semangat yang harus kita apresiasi. Walaupun memang kenyataannya di negara asal Islam itu malah tidak ada hal seperti ini. Di Arab nggak ada takbiran? Tidak ada takbiran-takbiran seperti di jalan, kayak gitu tidak ada. Tapi yang takbirannya ada di masjid. Ada di masjid masing-masing dan juga tidak seramai seperti halnya di Indonesia. Karena memang jumlah penduduk di Mekah atau di Saudi kan tidak sebanyak di Indonesia. Tetapi mungkin dampak dari kesuksesan dakwah dari Sunan Kalijogo, dari Sunan Wali Songo dan sebagainya, membuat kebanggaan dan juga membuat semangat keislaman itu sangat tinggi sekali. Nah, kadang-kadang kebanggaan itu kalau misalnya kita tidak atur dengan baik bisa jadi offset. Nah, itu dia. Bisa jadi sesuatu yang mungkin melampaui dari apa yang seharus dari esensi sebenarnya. Sehingga takbirannya sedikit, tabuhannya yang banyak. Nah, ini kan kadang-kadang ini mungkin yang saya katakan offset mungkin ini seperti itu. Tetapi apakah itu harus kita larang? Kita arahkan, jangan dilarang. Karena jangan sampai di balik takbiran tersebut kita malah menjadi orang yang sombong, malah hanya berpesta-pesta, mengganggu kepentingan orang lain. Nah, Kiai mungkin bisa dijelaskan. Jadi supaya kita tetap bisa merasakan kerendahan hati, bersyukur di dalam takbiran ini bagaimana? Sebelum saya jawab, saya ingin sampaikan dulu ada satu hadis baginda Rasul tentang malam takbiran. Oh ya. Khamsu layalin yustajabu fi du'a.
bahwa malam takbiran itu adalah salah satu di antara 5 malam yang malam itu adalah merupakan malam ijabah kita berdoa. Karena itu setiap wilayah dan kultur, wilayah itu memiliki kultur yang berbeda. Di kita, karena kulturnya adalah yang sudah dibangun oleh para wali, bagaimana merubah dari kultur Hinduisme, animisme, menjadi kultur Islamisme, disitulah membuat warna. Cuma sayangnya tadi jangan sampai dia offset. Ya. Bagaimana caranya? Jangan pun kita larang orang lagi senang. Tapi yang penting bagaimana kita mengarahkan. Bukan dia kita larang tuh dia gembira. Iya, gembiranya boleh. Boleh, tapi kita arahkan deh. Iya. Mari kita rame-rame ke masjid. Makanya saya sering mengadakan satu seremoni ketika ada waktu malam takbiran. Begitu pas akhir Ramadan, yuk kita buka bareng-bareng di masjid, di musola. Kita buka bersama. Jelaskan maknanya. Ya, jelaskan maknanya sampai kita mengucapkan takbir. Setelah itu kita kirim doa untuk kepada para arwah kubur orang-orang tua kita, saudara kita. Sebab itu malam ijabah. Masing-masing kita doa, kita bacakan Fatihah yang sebisa kita. Dipimpin dengan ustadz dan macam-macam. Lalu sama-sama kita takbiran sampai jam 9, jam 10. Setelah itu kita makan bareng-bareng. Kita lanjut lagi dengan sholat tasbih. Bersama-sama kita takbiran lagi sampai menjelang waktu subuh. Andaikan yang namanya Pak, nanti saya nggak kebagian sholat Idul Fitri. Sholat itu sunnah. Iya. Tapi insya Allah sekarang udah nggak offset lagi nih takbiran. Nah, gimana? Iya, karena yang mukul beduk udah nonton makna di balik takbir di indahnya Ramadan. Amin. Karena dijelasin tadi nih sama Gus dan Kia. Tapi dulu Ustadz waktu masih kecil, saya termasuk. Ya gitu-gitu juga. Termasuk ikut perlombaan. Iya. Saya dengar ceritanya coba Ustadz. Kita harus masuk ke esensi dulu ya. Takbir itu diambil dari kata kabbara yukabbiru takbiran. Maknanya membesarkan. Jadi takbir itu ada syariatnya. Walitukabbirullah. Al-Quran yang suruh besarkanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Takbirnya syariat, takbirannya tradisi. Ulama kita pinter digabung antara tradisi dengan syariat. Difestivalkan. Masya Allah, luar biasa. Maka esensi dari takbir itu apa? Apa esensinya? Membesarkan Tuhan, mengkerdilkan diri. Jangan sampai kita berteriak takbir, ternyata ada keakuan di balik kalimat itu. Jangan sampai kita meresonansikan kalimat takbir, tapi ternyata ada tendensi politis yang lebih besar di balik kalimat itu. Politis? Retoris, politis, apapun itu. Ada orang yang takbir, Allahu Akbar. Tapi di balik itu ada ego yang lebih tinggi, lebih jumawa di balik kata takbir itu sendiri. Nah, karena itu Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam Al-Qasad Al-Mujarrad. Dia bilang, kalau kita sadar makna dari kata Allah, betapa kecilnya kita. Subhanallah. Jangan sampai ada takabur di balik takbir. Ada takabur di balik takbir. Oke. Ya, maksudnya jadi, bagaimana, Gus? Maksudnya apa namanya yang disampaikan tadi Ustadz tadi itu kan bukan hanya di saat takbiran saja. Banyak sekali fenomena-fenomena ketika memperjuangkan sesuatu, kita menggunakan takbir sebagai apa namanya media untuk menyemangati yang lain. Mestinya kan setelah Allahu Akbar itu sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar lempar batu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, kembali lagi kepada takbiran agar kita menjadi manusia yang bisa memahami tentang konsep takbiran itu sendiri, bahwa esensi takbiran adalah membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah agar kita memposisikan diri bahwa kita ini kecil. Nah, mungkin yang kita bicarakan adalah bagaimana takbiran ini agar bisa mengena di dalam diri kita, bukan menjadi sebuah kebisingan yang mungkin bagi orang lain yang tidak sepaham dengan kita menjadi sebuah gangguan. Maka kita harus atur dengan baik. Maka panitia-panitia ketika mengadakan kegiatan yang sifatnya tidak jauh dari kata takbiran, maka jangan juga melakukan aktivitas yang jauh dari takbiran itu sendiri. Kiai, berarti kalau kita dalam atau pada saat takbiran mengganggu orang lain lalu ditegur, kita harus malah sadar, jangan marah ya Kiai? Semestinya, kadang-kadang kan lebih banyak di antara kita, ini kan lagi malam takbiran. Yang saya agungkan kan asma Allah. Nah, lahirlah yang dikatakan tuh, egonya yang dia tunjukkan, bukan Allah yang dibesarkan. Makanya dengan kata kalimat kabbar yukabiru takbir, malam takbiran saat kita mengagungkan asma Allah.
lihat diwujudkan ketika kita sholat takbir, kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita lepaskan semuanya. Sikap angkat tangan itu kan mengkerdilkan. Cukup Angkat minta tangan, ampun, lepas, gitu kira-kira tuh. Iya. Cukup Allah. Saya nggak ada daya nih. Lepas nih. Iya. Bukan pakaian kita, bukan kesombongan kita, bukan kearoganan kita, bukan harta kita yang kita agungkan. Sekarang kan terbalik. Dia katakan tadi dengan kalimat takbir, diucap takbir Allahu Akbar, begitu ditegur emosi dia. Marahan dia. Allah Akbar begini. Malah begini. Bukan begini. Malah lebih parah lagi, habis takbir malah dia merusak orang. Iya. Merusak barang orang, mencami-sambitan. Nah akhirnya kalimat takbirnya hanya untuk digunakan apa? Membuat kata dolim. Inilah yang sekarang terjadi. Agungkan asma Allah, besarkan nama Allah yang lepaskan segala-galanya. Jangan kita berorientasi buat jabatan. Ingat. Iya. Jangan kau Ramadan silaturahmi tetek bengek hanya untuk mendapatkan dukungan. Awas. Iya. Saya kasih tahu nih. Tahan dulu Kiai, kita lanjut sebentar lagi nih. Dukungan seperti apa? Karena saya akan masuk ke dalam takbir ini sendiri sebenarnya setelah kita kupas ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita bahas di dalamnya. Seperti apa? Kami akan segera kembali. Mendekati hari Lebaran, permintaan jasa infal atau pengganti asisten rumah tangga semakin meningkat. Biasanya, jasa infal mulai dicari sekitar 2 pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sebagai ganti bekerja di Hari Raya, para infal pun mendapat upah yang jauh lebih besar dibandingkan hari biasa. Upah infal di masa Lebaran bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan ketika mereka bekerja sebagai ART biasa. Salah satu penyalur jasa infal di kawasan Bekasi, Furi, mengungkapkan meski tak seramai di masa sebelum pandemi, permintaan infal tahun ini sudah cukup meningkat. Furi mengaku bisa menyalurkan sekitar 20 hingga 30 orang infal di masa Lebaran tahun ini. Salah satu pekerja infal, Eko, sudah 13 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga dan selalu bekerja di masa Lebaran. Meski merasa rindu dengan suasana hari raya bersama keluarga, Eko mau tak mau memilih bekerja sebagai infal untuk mencari penghasilan lebih besar. Sebelum diberangkatkan bekerja, para infal diberikan pelatihan terlebih dahulu. Mereka dilatih semua keterampilan baik sebagai asisten rumah tangga, pengasuh bayi, hingga pengasuh lansia. Di Jakarta, Anggia Eboni, Taufik Muarfan, TV One mengabarkan. Masih di indahnya Ramadan, saya Hilbram Dunar bersama dengan guru-guru kita di sini membahas mengenai takbir. Malam takbiran itu seperti tayangan yang kita lihat tadi ya, di berbagai tempat itu berbeda-beda, sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Tapi apakah semua itu memiliki inti yang sama? Kiai tadi bisa diteruskan Kiai. Tujuannya sama, ingin mengagungkan asma Allah. Hanya kan cara dia berbeda sesuai dengan kulturnya, budaya mereka. Iya. Tentunya kalau kulturnya orang Betawi dengan takbiran caranya orang Medan jauhlah beda. Beda, apalagi orang Jawa ngikutin orang Medan gak bakal nyambung. Nggak nyambung. Itu Kecuali nggak bakal Medan nyambung Merdeka. sama sekali. Masih dekat. Kecuali Medan Merdeka. Masih dekat. Iya. Nah, apakah kita akan nilai sekarang esensinya ataukah kulitnya? Ya. Nah, kalau kita membesarkan esensinya, mari esensinya yang kita angkat ke permukaan. Bukan kulitnya dong, bukan kulturnya. Tapi takbirnya kan sama. Ada yang takbir bawa obor, ada yang takbir lagi pakai mukul beduk, ada yang lagi takbir pakai apa namanya, bawa musik juga Bambu. pakai bambu, keliling kota. Ada yang pakai speaker, ada yang nggak pakai speaker. Bahkan saya usaha ini wajar kalau dia mengharamkan speaker. Ya ada kelompok aspek. Oh gitu? Ada. Bahkan ada yang nggak pakai apa-apa, dia sendiri di rumah takbir. Dia sendiri di rumah takbiran. Allahu Ada, dan itu lebih bagus. Masya Allah. Iya. Dan itu Kontemplatif. lebih baik rumah kita agungkan asma Allah. Iya. Isi rumah kita dengan takbir.
Bukan dengan makanan doang. Bukan dengan yang namanya kue-kue yang terhidang. Kadang-kadang rumah kita takbiran tuh kue udah kita siapin. Ya. Banyak tuh macamnya Ki. Banyak tuh macamnya. Ada nastar, ada kaca. Ini udah ada nih di depannya Kue pemirsa sempret. nih. Masya Allah, udah ada nastar, udah ada kaca. Kembang loyang. Udah ada kembang goyang. Kue putu mayang, apa segala macam. Hah? Itu buat dua, besok pagi itu. dua yang tadi saya nggak tahu tuh kembang goyang sama kue putu Kembang mayang. loyang, kembang loyang. Kembang loyang, bukan kembang goyang. Kembang Nah, loyang. segala macam tuh kue segala macam kue Iya, apa? Putri salju. Putri salju, ya. Itu udah ada. Ya udah, Ken. Bukan makanan yang kita bahas, ya. Emang bukan makanan. Ya Rob, Nah, kan ya kita Rob, siapin. ya Rob. Nah, alangkah indahnya begitu makanan terhidang di meja kita hidangkan buat besok pagi. Di depan makanan kita bertakbir. Allah. Ya Allah, bukan main. Allah tuh senang ngelihatnya. Ya Allah, hambaku ini bersyukur mengagungkan aku depan makanannya untuk dia sediakan besok hari. Iya, iya. Untuk tamunya dia bersedekah, diagungkan aku. Insya Allah Allah akan muliakan kita nanti. Ya. Amin. Ustaz Azhari, silakan. Kan takbir itu kan sebenarnya kita ingin merendahkan diri kita, Ya. merendahkan hati kita, Betul. mengagungkan Allah, bukan malah pamer. Betul. Tapi setiap kali keluar kata takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti kita ingin pamer kenceng-kencengan. Tidak semua, pamer tidak suara. semua, Iya, tidak tidak semua. semua, tidak semua. Ada beberapa yang begitu. Nah, bagaimana? Ya. Saya kira inilah pentingnya kita memberi edukasi sama masyarakat bahwa jangan lupakan esensi di balik tradisi itu. Tetapi Al-Quran juga membocorkan apa fungsi takbir itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Biar kita makin syukur sama Tuhan. Bersyukur ya. Kenapa kita harus bersyukur? Allah udah menangin kita atas hawa nafsu kita selama 30 Ramadan. Kita jadi pemenang nih. Ya. Di wisuda. Nah. Di wisuda menjadi alumni Ramadan. Mendapatkan sertifikat la'allakum tattaqun. Kalau bukan Allah yang bantu kita mengekang nafsu, nggak mungkin kita menang dari hawa nafsu. Maka kita harus mensyukuri itu. Nah, cara kita bersyukur adalah menjadikan nikmat takwa ini tetap terus kita jaga di 11 bulan di luar Ramadan. Ya. Agar kita syukur. Gusan. Ya, kalau saya melihat momentum ya. Jadi saya mengilahkan begini. Kita itu kadang-kadang ada beberapa masjid yang melarang anak kecil untuk ke masjid. Oke. Ya kan, karena jangan ke masjid nanti mengganggu kekhusyuan dari orang-orang sholat. Ya. Padahal besok ini mereka calon-calon pengisi masjid itu sendiri. Maka sebagai takmir yang baik mestinya tidak melarang. Tapi bagaimana caranya membuat inovasi agar anak itu ketika datang ke masjid jangan rame-rame, diberi apa dan sebagainya. Sama halnya takbiran. Takbiran adalah momentum yang baik untuk menjaga kebanggaan berislam sejak dini. Maka manfaatkan momentum ini untuk melaksanakan kegiatan takbiran dengan tanpa harus menggunakan kegiatan yang sifatnya offset. Ya kan? Tetap. Jadi takbiran boleh dilaksanakan, anak-anak kecil kumpul dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti ini kita SOP-nya yang harus kita perbaikin lagi. Ya. Mestinya ada standar dari MUI atau apa Ya. mengadakan takbiran yang baik seperti apa. Ya, berarti kalau ada larangan-larangan dari takbiran ini boleh ya, Gus? Boleh, ya? yang Bukan offset. berarti larangan-larangan itu menentang tradisi atau apa, bukan ke sana ya arahnya? Gus? Larangannya lebih kepada pengaturan agar lebih tertib. Ya, betul. Ya, agar kembali kepada esensi di takbiran itu sendiri. Di antaranya adalah meningkatkan atau menghidupkan hiroh Islamiyah agar anak-anak muda atau masih kecil-kecil itu merasa bangga dengan keislamannya. Iya. Gitu. Kalau di Saudi sebenarnya pada saat takbiran itu seperti apa, Kiai? Saudi dia beda sama kita, ada lain apa-apa. bubuk ya lain ikannya kan begitu. Cuman saya hanya ingatkan saja, orientasi takbir kita itu adalah lain yang tidak bukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi rasa kebanggaan kita tunjukkan dengan agungkan asma Allah. Ya. Jangan kita agungkan yang lain. Ya, ya. Ini kan kadang-kadang kita menganggukkan baju barunya. Di dalam takbiran udah dandan depan kaca. Tuh ibu-ibu poles sono poles sini. Yang kurang ono kurang ini. Iya, iya. Udah buru-buru depan kaca. Ada semalaman sampai akhirnya besok lebaran dia ngantuk. Kenapa semalaman nyedengin baju? Kalau tuh kaca bisa ngomong tuh kaca. Lu lagi kata kaca. Gitu. Bolak-balik mulu. Bolak-balik mulu kan Iya, begitu. iya. Nah ini yang udah mulai. Ada yang sibuk kuahnya, yang dibesarin makanan. Kembang mulu. loyang. Ya, kembang loyangnya dia gede-gedein. Walaupun tadi udah terhidang. Nah ini ada.
Esensinya di situ adalah syukur kita kepada Allah. Wujudkan tuh. Kalau kau betul bersyukur sekarang, besarkan Allah, besarkan agama Allah. Tunjukkan kau usah malu, kau orang Islam. I am Muslim. Coba lihat kayak di Amerika. Dia nggak malu sholat tarawih di mall. Di Ini. Town Square ya, di Town Square ya. Di Town Square. Di Town Square ya. Nah itu yang kita mau. Ya. Ya. Ustadz, Ya, apa tuh? apa lagi yang harus kita pelajari dari unsur takbir? Setiap kali kita menyebutkan Allahu Akbar, Allah, itu apa yang ingin kita getarkan di hati kita? Itu Nabi pernah diancam sama musuhnya. Hei Muhammad, Nabi lagi tidur nih ngantuk. Bersandar ya. Bersandar di batang pohon karena habis geril ya. Muhammad, ini pedang di leher Nabi. Kalau saya tusuk, siapa yang bisa bela kamu? Nabi belum loading nih, masih orang mau tidur. Tapi Nabi bilang, Nabi sebut Allah, Allah. Nabi bilang Allah. Pedang itu, tangan orang yang memegang pedang bergetar, jatuh pedang itu. Ditangkap sama Nabi, posisi berbalik, sekarang pedang itu di leher si musuh. Kata Nabi, sekarang pedang ini ada di tangan saya. Saya tanya kamu, seandainya posisinya berbalik, siapa yang akan bela kamu? Orang ini bilang, maafkan saya Muhammad, ampunkan saya janji tidak akan melukai kamu di lain waktu. Apa pesannya? Iya. Kata Allah itu lafal yang sakral. Iya. Dia akan semakin sakral jika terkoneksi disebut oleh orang yang memiliki hati yang bersih. Seperti Nabi. Bagaimana Nabi menyebut Allah, menggetarkan musuh, membuat pedang jatuh, dan melemahkan orang itu. Nah, kalau posisinya saya digituin musuh, Azhari, siapa yang bantu saudara kalau saya tusuk? Iya. Allah. Kira-kira jatuh nggak tuh pedang? Enggak. Enggak, bukan kalimat Allahnya yang nggak sakral. Iya. Hati sayanya yang kotor. Iya, oke, baik. Gusan, di era sosial media, Ya. globalisasi seperti ini, tentunya takbir itu juga berubah. Ya. Tidak lagi keliling-keliling kampung, tidak lagi bawa obor, tapi takbirnya juga muncul lewat sosial media. Sosial media, Nah, betul. ini bagaimana nih, Gus? Ya, perlu adanya inovasi-inovasi dalam mengagungkan asma Allah. Dan kalau mungkin sama halnya dalam konteks inovasi itu kan berlaku di mana saja. Nah, saya senang kalau misalnya ada inovasi-inovasi dalam berdakwah, inovasi dalam bertakbir, inovasi dalam kebaikan. Itu artinya mengisi blue ocean yang selama ini mungkin kosong dan kita belum masuk ke sana. Iya. Maka kalau misalnya ada membuat rangkaian lagu, takbir yang baik, atau bahkan di TikTok pun kalau misalnya ada takbir yang baik, nggak ada masalah. Sekali lagi, TikTok is tools. TikTok adalah alat, tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan alat itu. Iya. Kalau alat itu nggak kita pakai, jangan marah kalau isinya mereka-mereka semuanya. Nah, maka saya kira inovasi-inovasi dalam bertakbir itu perlu kita lombakan, justru malah kita inovasikan agar mereka semangat kreativitas itu nggak jauh-jauh dari lillahi ta'ala. Oke, baik, terima kasih Gus. Oke. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai bagaimana beribadahnya kita teruskan bukan hanya di bulan Ramadan. Memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya kita terus menjadi orang yang beribadah dengan baik, beribadah dengan benar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.